Ada 5. Oke. Rukun umroh tanamkan dalam diri panjenengan bahwa umroh itu rukunnya hanya ada 5. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Yang pertama apa? Niat. Bacaan niat pun labbaik Allahumma umratan. Yang kedua tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Berapa putaran? 7 putaran. Dimulai dari mana? Hajar Aswad. Bacaannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rukun ketiga sa'i. Sa'i artinya apa? Berjalan atau lari kecil dari Safa ke Marwah. Berapa putaran? 7 putaran. Dimulai dari mana? Dari mana? Safa ke Marwah. Berakhir di mana? Marwah. Rukun keempat tahallul. Artinya apa? Menghalalkan, ditandai dengan potong rambut. Rukun kelima tertib. Artinya urut. Yang awal tidak boleh diakhirkan, yang akhir tidak boleh diawalkan. Masuk sana, Ustaz, saya ini sepitan, saya ini non, dan itu tawaf. Nggak boleh, harus urut. Tawaf dulu baru sah. Insya Allah Bapak Ibu, rukun ini tidak akan pernah berubah sejak Rasulullah mencontohkan kudu anni manasikakum. Mencontohkan Rasulullah rukunnya hanya ada 5. Sampai sekarang pun insya Allah masih 5. Dan sampai akhir Ka'bah diangkat oleh Allah tetap 5. Tidak ada perubahan. Oke ya? Jadi insya Allah ini mudah. Umroh itu ritualnya insya Allah ritual mudah. Tapi capek. Capek betul? Capek. Umroh itu capek karena ibadah fisik. Mula yuk kita belajar membiasakan kaki-kaki kita untuk berjalan. Dan berikut mboten enten GoFood, Gojek mboten enten. Mau ke masjid ya jalan kaki, mau jajan ya jalan kaki. Semuanya pakai jalan. Oke nggih, olahraga nggih? Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, yang lebih penting lagi daripada rukun ini, insya Allah kalau menjalankan 5 rukun ini sah. Insya Allah sah. Umrohnya sah, hajinya sah. Rukun sholat dilakukan, sah sholatnya. Rukun umroh dilakukan 5 ini, sah sholat, sah umrohnya. Tapi urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Allah itu hanya akan lihat mental kita ketika kita melaksanakan ibadah. Kita sholat, contoh nih, kita sholat sudah wudu, takbiratul ihram sampai salam selesai, sah betul? Sah. Tapi nek sholatnya serampangan, yo sah nek ditompo atau tidaknya hanya Allah. Sholatnya sekarang tak sekarang kata Allah tak tompo berat. Nah umroh ini juga sama. Rukun jenengan jalankan sah, tetapi mental kita juga harus disiapkan. Ada yang belum siap umroh? Sudah siap semuanya? Sudah siap? Buktinya apa? Ingat ya, yang pertama, rumus yang pertama kami sampaikan 3M. Bapak Bu, 3M. M yang pertama dan yang kedua jangan sudah melakukan. M yang pertama menabung, sudah nabung toh? Sudah. M yang kedua mendaftar, ada yang belum daftar? Sudah semuanya. M yang ketiga ini yang tidak kalah penting. Apa? Bukan Pak. M yang ketiga itu bukan lunasi, tapi minta izin sama Allah. Sudah belum? Sudah minta izin? Sampun? Yakin? Alhamdulillah sudah yakin. Yang paling penting adalah minta izin sama Allah. Oke, lanjut. Jadi ini oke nggih? Rukun umroh, insya Allah kalau kalian belajar rukun, sunnah, wajib, katut semuanya. Terus, baik, saya akan mulai dengan salah satu slide bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 3 panggilan utama kepada kita sebagai manusia. Berapa Bapak Ibu? Hanya 3.
Yang pertama adalah panggilan sholat. Panggilan sholat ini yang memerintahkan sinten? Allah. Yang menjadi eksekutor pemanggil sholat sinten? Sinten? Muadzin. Ada yang muadzin di sini? Tidak ada. Oke, yang menjadi eksekutor pemanggilnya adalah muadzin atau makhluknya Allah. Panggilan yang kedua adalah panggilan kematian. Allah memiliki panggilan yang kedua, yaitu panggilan kematian. Ini merupakan hal yang pasti. Sholat pasti, mati pasti. Panggilan kematian ini yang memanggil siapa Bapak Ibu? Yang memerintahkan mati? Allah. Yang menjadi eksekutor pemanggil kematian sinten? Malaikat. Malaikat sinten? Sinten? Malaikat? Sampun tepang. Dereng. Oke. Ampun tepang riyen. Kita perbanyak amal dulu. Sek Israel, tenang. Tak beramal dulu. Bapak Ibu, ini mboten bolo dhewe mboten kula kandhani. Kula tak pesen iki. Kula pesen. Nyuwun sewu. Besok ketika panjenengan kula sudah dibaringkan di sebuah keranda, terus ditutupi kain hijau, misalnya apa niku? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula pesen nggih. Kula pesen ampun jundil. Loh iki serius lho. Pak kula serius. Ampun jundil. Bergerak. Tenang. Janji. Nah, itu tandanya hidup kita sudah berakhir, sudah game over, sudah selesai di dunia. Tinggal kita hisab sama Allah di akhirat. Nah, panggilan kematian yang memerintahkan mati siapa tadi? Allah. Yang mengeksekusi panggilan kematian sinten? Malaikat atau makhluknya Allah. Berbeda dengan panggilan yang ketiga. Kalau panggilan sholat dan panggilan kematian, yang memerintahkan adalah Allah, yang mengeksekusi adalah makhluknya Allah. Berbeda dengan panggilan haji dan umrah. Haji dan umrah ini berdasar dari siapa? Siapa yang memanggil? Sinten Bapak Ibu? Sinten? Panggilan haji dan umrah ini berdasar dari seruan Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu sedikit cerita, ketika dulu setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Terus Nabi Ibrahim itu diberitakan oleh Allah, fa'adzin finnas, serulah manusia. Maka Nabi Ibrahim naik di sebuah bukit, namanya Jabal Abu Kubais. Letaknya di sebelahnya Sofa, sekarang menjadi istana raja. Panjang nanti akan melihat, oh ini toh Jabal Abu Kubais, tempat Nabi Ibrahim itu naik di sebuah bukit tadi. Nah, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Ya Allah, apa suara saya ini sanggup menyuruh seluruh manusia yang ada di jagat raya ini? Maka diceritakan Ustadz kami, yai kami dalam hadis yang sangat panjang. Pada saat itu, qadarullah, Allah memerintahkan semua bangunan, semua pohon, semua bukit, semua batu itu merendah semuanya. Dan pada saat itulah titik paling tinggi adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menyeru, ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan hauna wa aujaba 'alaikumul hajja fahujju, kata Nabi Ibrahim. Wahai seluruh manusia, Allah Tuhan kalian telah menyelesaikan bangunan ini, yaitu Ka'bah. Di mana? Hauna, di sini ini. Wa aujaba 'alaikumul hajja, menjadi kewajiban kalian untuk mengunjunginya, untuk berhaji, untuk berumrah. Fahujju. Nah, Nabi Ibrahim ini mendoakan kita yang belum lahir maupun yang sudah lahir pada saat itu, termasuk panjenengan. Panjenengan ini dulu adalah indenan doa dari Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu yang mengeksekusi panggilan haji dan umrah itu siapa? Kita. Ada lagi jawaban? Siapa? Allah.
Beda ya. Dua panggilan di awal yang memerintahkan adalah Allah, panggilan sholat dan panggilan kematian. Yang mengeksekusi adalah makhluknya Allah. Kalau panggilan haji dan umrah itu berdasar dari seruan makhluknya Allah, dan yang memberikan panggilan langsung haknya dari siapa? Allah. Jadi panjenengan itu langsung diundang sama Allah. Senang betul? Senang betul? Langsung loh Allah memanggil loh. Yang saya kurang setuju dengan pendapat bahwa haji dan umrah itu untuk orang yang mau dan mampu dan mau. Tidak buat saya. Menurut pemahaman saya sendiri, haji dan umrah itu suka-sukanya Allah, haknya Allah. Orang yang mau kalau Allah menghendaki ya dipanggil. Orang yang kurang mampu kalau Allah menghendaki ya dipanggil. Jadi Bapak Ibu ibaratnya yang ketika panjenengan diundang di tanggal 1 September untuk berkunjung ke Baitullah. Itu kata Allah, kita undang. Terus sekiranya orang seluruh dunia ini menghalang-halangi keberangkatan panjenengan, wallahi tidak akan pernah mungkin. Dan pasti Allah pasti jenengan sampai sana. Karena Allah yang ketiga, kita undang. Tapi sudah kosok kali ini pun sebalikannya. Kalau Allah belum mengundang kita semua ini, ngurun ke tiket, ngaman ke jalur penerbangan, nyewa ke hotel, pesawat ke makur dikawal jet tempur, wallahi tidak akan pernah sampai ke Baitullah. Karena hak memanggil haji dan umrah itu dari siapa? Dari Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk mengawali ibadah haji dan umroh atau umroh panjenengan ini dengan rasa syukur. Mensyukuri apa yang ditakdirkan baik ini dari Allah SWT untuk kita. Siap badan? Siap bersyukur? Mental pertama kita harus tambah syukur nih. Jenengan sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, diundang langsung sama Allah. Sama seperti kalau panjenengan mantu ngertos istilah celimen. Celimen ngertos. Nah, celimen itu aku mantenane ora gede kok yu. Manten aku guru celimen, sing tak undangi guru sing dulur-dulur karo tangga-tangga cedhak. Sing ora kenal ya tak undang. Allah pun seperti itu. Suka-suka Allah. Kowe tak undang, kowe ora. Kowe tak undang, kowe ora. Kowe tak undang, kowe ora. Jadi Bapak Ibu, yuk syukur panjenengan buktikan dengan selalu minta izin sama Allah. Qadarullah Bapak Ibu, di tanggal 14 ya kemarin ya, tanggal 14 Agustus kemarin kita ada grup dari agent luar itu sejumlah 235. Di hari yang ditentukan tanggal 14 itu berangkat. 14 berangkat, qadarullah Bapak Ibu. Itu caranya Allah. Qadarullah pada saat itu ada satu jamaah itu semaput di bandara, Pak. Tinggal berangkat semaput, akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Ketika dilarikan ke klinik terus dirujuk ke rumah sakit, akhirnya beliau dipanggil sama Allah. Ya itulah caranya Allah. Ketika Allah sudah memanggil, ya sudah, dengan cara apapun kita tidak bisa menandingi caranya Allah. Kalau sudah ditarik sama Allah, kita undang, ya bakal sampai sana. Nah, yang perlu kita yakini apabila kita belum diundang, maka insya Allah juga belum tentu sampai sana. Kalau kita sudah terundang, sudah daftar, sudah nabung, sudah minta izin sama Allah, hal berikutnya yang kita lakukan adalah memperbaiki amal soleh kita. Dan selalu minta izin sama Allah, ya Allah, Allah diundang terus, ya Allah. Jangan sampai lepas doa itu. Oke, nggih? Siap. Nah, Bapak Ibu, kalau ayat Al-Quran tentang atau hadis tentang haji dan umroh dikerucutkan, itu cuma ada dua. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umroh kalian hanya karena Allah. Jangan sampai muncul di benak kita, aku umroh berkorban ibuku,
Aku umroh guru dibayari. Aku umroh guru jajal kok, tinggal jarak asfalt kok. Aku sering aku umroh. Ini jajal, enak ora coba. Jangan nggih. Jangan nggih. Wallahi jangan. Anak umroh itu haknya Allah. Jangan sudah menyambut panggilan Allah. Labbaik ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Semua itu hanya wasilah. Dibayari, konterke itu hanya wasilah. Tapi hakikatnya hak memanggil itu dari Allah. Saya ada satu jamaah Bapak Ibu, jamaah Ustadz kami itu punya tanah helikopter. Ngertos tanah helikopter? Tanah helikopter itu tanah di tengah sawah yang tidak punya jalan. Didol payu, disewake apa meneh. Qadarullah yang punya tanah itu, tanah sawah itu pengen umroh. Dia buktikan Pak, keinginannya umroh itu dia buktikan, tidak hanya beringin. Dia buka tabungan setiap hari 1.000, 2.000, 2.000 ditabung. Kalau kita bayangkan 2.000 itu berapa tahun nabung untuk bisa umroh? Lama nih, mungkin berpuluh-puluh tahun nih. Tapi Allah karena keseriusannya beliau, Allah turunkan pertolongan. Tiba-tiba ada yang mendodok rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini Bu yang punya tanah gitu ya Bu ya? Iya. Bu, ini tak sewa boleh? Loh, saya itu maunya tak jual ya Pak. Enggak, saya sewa aja. Tak sewa 10 tahun. Disewa 10 tahun, bayarnya berapa? 200 juta. Untuk tower. Diperebutkan antara Telkomsel sama Indosat. Itu kisah nyata. Dibayar 200 juta. Tanah tidak hilang, bisa umroh bahkan tidak sendirian. Ngejak keluarga ini umroh. Nah, Allah akan melihat seberapa serius kita untuk menerima panggilan dari Allah. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Jadi jangan dikasih embel-embel niat kita hanya karena Allah. Hanya karena Allah ya Pak Bu. Siap? Pagi, malam. Oke, lanjut. Yang kedua, khudhu anni manasikakum. Nah, khudhu anni manasikakum ini kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum seperti yang panjang pelajari sebelum ini tadi, sesi pertama tadi. Bagaimana tata cara umroh, tata cara sholat bagaimana, tata cara sa'i bagaimana. Itu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perubahan dari Rasulullah mengajarkan sampai sekarang, tidak ada perubahan. Nah, oleh karena itu, insya Allah umrah itu mudah nih. Insya Allah mudah nih. Di sini umrah gratis ada nggak? Ada yang bayar? Semua bayar ini. Ya Allah, umrah itu gratis loh Bu. Loh, umrah itu gratis ya? Jenengan tinggal ganti tiket pesawat, tiket hotel, sama makan. Umrahnya gratis. Umrahnya gratis. Oke. Ada bepergian, Bapak Ibu sudah pamit sama keluarga yang di rumah? Sudah melakukan pamitan? Yang pertama berpamitan kepada keluarga dan kerabat. Ampun dilian, karena ini syiar. Jangan sampai nanti keluarga mengeluarkan DPO, daftar pencarian orang. Ini wong itu nindi tuh lagi. Pamit sama keluarga, karena itu sunnah. Berwasiat kepada keluarga yang ditinggal. Sudah berwasiat? Atau tidak berani berwasiat? Le, anakku sini kene kepen ono. Sini omah sing kae kek ben ono badimu. Lah terus kowe kebagian utangmu. Berwasiat ya Pak Bu, karena itu bentuk sunnah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mau pergi Rasul pasti berpesan atau berwasiat kepada keluarganya. Terus meminta nasihat dan doa orang soleh. Jenengan minta nasihat, minta doa orang-orang soleh, minta doa takmir masjid, kiai panjenengan, ustadz panjenengan. Bisa jadi Bapak Ibu,
Bisa jadi kelancaran ibadah umroh panjenengan itu salah satunya berasal dari doa orang-orang soleh tadi. Orang soleh itu kalau minta ya Rob, belum sempat ngomong itu sudah kabul. Bahkan Rasulullah itu dilempari batu di Taif. Dilempari batu di Taif itu ditekani malaikat. Kanjeng Nabi tak buluke gunung pripun nika ngomong nika. Wah, rasa. Nah, orang-orang soleh itu seperti itu Bapak Ibu. Minta doa orang soleh dan nasihat orang soleh. Insya Allah doa orang soleh itu akan menjadi wasilah kemudahan ibadah umroh panjenengan. Siap ya? Doa minta doa sama takmir, sama tokoh masyarakat, sama kiai, ustaz panjenengan. Insya Allah bermanfaat insya Allah. Membaca doa keluar rumah sudah belum? Sudah hafal belum? Ada yang belum hafal? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Konsentrasi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Hafal ya? Oke, membaca doa di atas kendaraan sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Saya masih punya satu Quran kemarin manasik kemarin tidak ada yang tembus. Masih punya Quran cetakan Madinah. Yang sudah hafal kecuali Abah. Yang sudah hafal silahkan maju. Hafalan doa di atas kendaraan, nanti hadiahnya Quran cetakan asli dari Madinah. Ada mau? Doanya kan banyak Ustaz. Halo Bu. Macam-macam kan. Salah satu. Saya Ibu Sri Purwanti, guru TK Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhorolana hada wa makuna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Betul Ustaz Heri? Jurinya? Tapi kurang tepat. Betul tidak? Betul. Betul ya? Oke siap. Saya hutang Quran Ibu ya. Nanti diambil di kantor ya. Ya. Bu siapa asmane dicatat? Bu Sri Purwanti tanggal 9 keberangkatan. Tanggal 1 oke. Diambil di kantor ya Bu. Iya, silakan berikan tepuk tangan Bu Sri. Itu doa yang versi pendek. Doa versi panjang ada yang hafal? Qurannya gede. Baik, insya Allah nanti akan dipandu oleh para muthaif kita di sana. Nah, ada satu bait yang sangat spesial buat saya pribadi. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau adalah teman di dalam perjalananku dan Engkau adalah sebaik-baik penjaga keluargaku. Dahsyat. Kalau kita berjalan tindakan sing ngancani Gusti Allah, sing ajengani bodho sinten? Tidak ada yang berani Pak. Tidak ada yang berani. Nah, insya Allah doa-doa nanti akan dipandu oleh para muthaif ketika panjenengan tindak di bis, terus mau city tour, mau perjalanan akan dipandu semuanya. Terus Bapak Ibu memperbanyak zikrullah, perbanyak zikir pada Allah. Ketika sudah meniatkan tindak ya sudah zikir saja. Zikir istighfar, sholawat, terus apa namanya tasbih, nggak usah kaingan sambel, nggak usah kaingan kerupuk. Pelempur ditebas ya. Boten sangge. Ingatnya adalah zikrullah. Ingat Allah. Karena panjenengan ada di tiga kondisi terbaik. Satu, di dalam undangan terbaik dari siapa? Allah. Dua, di dalam perjalanan terbaik. Perjalanan kemana? Rumahnya Allah. Tiga, di tempat terbaik. Rumahnya siapa? Allah.
Jadi maksimalkan. Zikir, doa dimaksimalkan. Terus, nah yang pertama, yuk tanamkan di dalam diri kita rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya Allah akan melipat-lipat gandakan nikmat-nikmatnya. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti di situ. Ancaman Allah juga berlaku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah dalam kadar sekecil apapun, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita berdoa semoga minimal kita yang berada di majelis yang insya Allah mulia ini benar-benar digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sabar. Ingat 5 huruf G. Kenapa 5 huruf itu? S A B A R. Sabar. Jenengan mau makan, antri makan, sabar. Antri toilet, sabar. Antri masuk pesawat, sabar. Antri masuk masjid, antri naik bis, antri turun bis, sabar. Modalnya sabar. Sabarnya pinten kontainer? Sak pabriknya dibawa. Boten pitang-pitang kontainer, tapi sak pabrik sabar dibawa. Karena insya Allah nanti panjenengan di sana akan menikmati jamuan dari Allah berupa kenikmatan dan juga berupa sapaan. Kenapa saya menyebut sapaan? Karena barangkali kita yang lupa menyapa Allah. Maka dari itu dengan kemahabaikan Allah, Allah berkenan menyapa kita duluan dengan ujian. Siap boten? Siapa kok wedi ngono Siap nggih? Siap. Yakin saja Bapak Ibu, Allah yang mengundang, Allah yang menjamin, Allah yang menjamu, Allah yang akan menjaga panjenengan semuanya. Amin. Yakin saja. Yang ketiga harus sumringah. Apa itu sumringah? Apa sumringah? Sumringah itu satu tingkat di atas senang, satu tingkat di atas bahagia. Artinya apa? Dari wajah, lisan, pikiran kita, hati kita, dan tingkah laku kita ini senang, menunjukkan sifat bahagia. Nek senang itu bisa dihapusi Pak Bu. Contoh ini misalkan, enten tanggane tugas Fortuner. Wah, tonggoku tuku Fortuner lho Mbak Yu. Yo, ya alhamdulillah, wah ki wong isik tenan. Dalam hati, kok ya tuku Fortuner ya? Kan aku angel ngoyake Fortuner. Enten boten? Enten boten? Iki boten enten nggih, yantune nggih. Insyaallah boten enten. Nah, sumringah itu satu tingkat di atas bahagia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini merasakan bahagia. Wajah menunjukkan bahagia, lisan senyuman bahagia, pikiran harus bahagia, hati kita, kalbun kita ini harus bahagia. Terus ditunjukkan dengan tingkah laku kita harus bahagia. Itu namanya sumringah. Syukur, sabar, sumringah. Siap boten? Siap boten nih Bapak Ibu? Harus seneng ya, itu sumringah. Terus Bapak Ibu, kita yuk pengajuan proposal doa. Panjenengan sudah siap doa? Sudah siap berdoa? Berapa buku doa panjenengan yang jenengan susun? Berapa lembar? Berapa bait? Berapa halaman? Sudah siapkah kita berdoa Bapak Ibu? Siap? Sudahkah kita mempersiapkan proposal doa terbaik kita? Sudah belum? Yang kedua, seberapa istimewakah doa yang akan kita panjatkan di sana? Sampun dipetani. Kira-kira doa saya ini sudah doa yang istimewa atau belum?
Yang ketiga, jangan sampai nanti selesai ibadah umroh panjenengan kehabisan doa. Sampai di rumah, yuk mbak aku didongake, sedungku setek. Jangan sampai nih, donga wis entek iki. Yuk siapkan doa-doa panjenengan hari ini, semoga menjadi doa yang istimewa. Jam berapa ini? Saya berikan waktu 2 menit, 1 menit di depan panjenengan. Ada kertas kosong dan pensil. Saya berikan waktu 1 menit. Silahkan tulis doa yang paling istimewa yang akan panjenengan panjatkan ketika di Mekah dan di Madinah. Waktu dimulai dari sekarang. Boten saktirunan, boten dibiji niki. Saktirunan. Iki dongamu apa yo? Aku tak melu. Silahkan panjatkan doa terbaik. Jangan sampai jenengan tidak bisa berdoa. Dua 20 detik lagi. Sepuluh detik. Lima, 3, 2, 1, selesai. Rampung tumpuk. Bapak Ibu, ada yang berdoa untuk diri sendiri, ada yang berdoa untuk orang lain, ada yang berdoa untuk anaknya, ada yang berdoa untuk orang tuanya, ada yang berdoa untuk keluarga besarnya. Bu, jenengan simpan doanya. Besok dibaca di tanah suci nggih. Salah satu doa yang mustajab. Niki bocoran. Nek mboten bolo dhewe mboten kula ngandani. Pak Bu, jenengan komitmen pada diri sendiri untuk mendoakan pasangan tanpa sepengetahuan pasangan panjenengan, atau komitmen doa untuk anak panjenengan, untuk siapapun tanpa sepengetahuan siapa yang kita doakan, karena itu adalah salah satu doa yang mustajab, namanya doa bidhohril ghaib. Jadi kita berdoa untuk seseorang, tapi orang tadi tidak tahu kalau kita berdoa untuknya. Paham maksudnya nih? Silahkan itu menjadi doa yang mustajab. Karena Allah akan turunkan malaikat inda roksihi, di sebelah kepalanya. Kita berdoa untuk orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain kita berdoa, maka Allah turunkan satu malaikat. Tugasnya apa? Tugasnya mengamini. Amin. Walaka bimithlin. Jangan pengen itu doa malaikat atau doa tetangganya. Malaikat itu turun mengamini doa panjenengan dan mendoakan dengan doa yang sama. Kita mendapatkan doa dari malaikat. Nah, itu menjadi doa yang sangat mustajab. Oke. Siapkan doa-doa yang istimewa.
dan yakini di pikiran kita, di hati kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadamu kata Allah, maka aku akan mengabulkan. Ini suatu kepastian. Kalau yang berjanji Allah nggak akan mungkin untuk belinjani janji itu sinten? Manusia. Kalau Allah sudah ngendika, wa qala kata Allah, rabbukum ud'uni kata Allah, berdoalah kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Syaratnya apa? Meminta. Oke. Saya boleh bertanya, doa yang paling bagus untuk anak-anak panjenengan apa Bu? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh dan solihah. Baik, boten doanya istimewa boten? Ada satu doa yang istimewa, yang lebih istimewa dari itu. Jadi kalau berdoa, doa untuk pribadi dan orang lain nih. Mindsetnya dirubah dulu nih, untuk pribadi dan orang lain. Ya Allah, ini contoh. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh dan mensolehkan orang lain. Atau begini, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang kaya dan mengkayakan orang lain. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang pandai dan memandaikan orang lain. Kuncinya tambah rumus dan untuk pribadi dan orang lain. Siap ini? Terus kira-kira jenengan pernah gak doa seperti ini? Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi ulama terbaik akhir zaman. Pernah berdoa? Ibu-ibu ada yang pernah? Jenengan di dalam undangan terbaiknya Allah, di dalam perjalanan terbaik menuju rumahnya Allah, dan besok di tempat terbaiknya Allah. Yuk kita gali doa-doa yang sekiranya otak kita nggak sanggup menjangkaunya. Apa yo yakin anakku sudah jadi ulama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manifestasi indenan doa dari Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah, bahasa Jawa ini ya, Duh Gusti, ya Allah, mbak ulan itu diparingi keturunan siksa dan mimpin wong sak dunya, menjadi penghulu seluruh alam. Apakah Nabi Ismail? Bukan. Apakah Nabi Ishak? Bukan juga. Apakah Nabi Musa? Juga bukan. Tetapi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi ulama terbaik akhir zaman, menjadi dokter terbaik akhir zaman, yang akan menolong orang Islam, yang akan menolong siapapun. Apakah anak kita? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Kalau bukan anak kita, mungkin cucu kita. Kalau nggak cucu kita, mungkin cicit kita. Kalau nggak cicit kita, mungkin candah kita atau anak turun kita. Anak kata Allah, ud'uni astajib. Dan Allah itu pasti akan mengabulkan doanya. Doa apapun pasti akan dikabulkan. Jangan pernah berdoa kok orang dikabul ya. Pernah betul? Nanti sering betul? Sering. Allah itu punya 3 cara Bapak Ibu. Allah mengabulkan doa itu punya 3 cara. Yang pertama, Allah mengabulkan dan menuntaskan sesuai dengan apa yang kita minta. Contoh nih, ya Allah, kalau nyuruh mobil Avanza, sering dikasih sama Allah. Saat itu juga sering dikasih Avanza. Itu cara Allah yang pertama. Tuntas, cash ditunaikan Allah, sama seperti apa yang kita minta. Cara yang kedua, Allah halang-halangi doa kita dan mengganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, kalau nyuruh Avanza, tapi ternyata menurut Allah yang lebih baik itu Fortuner. Sering kasih Fortuner. Cara Allah yang kedua. Cara Allah yang ketiga, kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rob,
Guru dikabul ya. Ternyata Bapak Ibu, Allah angkat doa-doa kita. Angkat sama Allah, diangkat, dan besok ketika di yaumul akhir dikembalikan sama Allah. Nyoli, loh niki napa ya Allah? Ini adalah buah amal solehmu. Dulu kamu berdoa ini, dan sekarang aku ganti dengan amal soleh. Pemberat timbangan kebaikan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Tuh, pilih semuanya. Saya juga pilih semuanya. Nah, jadi jangan pernah panjenengan itu mutu NG. Mutu. Dongo mutu nggih. Ampun. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa untuk mendapatkan anak selama berapa tahun? 87 atau 88 tahun baru mendapatkan putra. Itu sekelas Nabi. Nah kita ini jauh di bawah Nabi. Insya Allah pasti Allah akan kabulkan. Tapi menurut caranya Allah, bukan cara kita. Cara Allah dari kita langsung cash, atau akan ganti dengan lebih baik, atau Allah akan simpan doa-doa kita dan kita akan diganti dengan menjadi amal soleh. Kuncinya yakin. Dungo harus yakin. Aku suwe dungo ya kabul-kabul kowe wis. Ampun nggih. Itu suwe utung dan tidak yakin. Yang penting kita doa los yakin. Kados napa nika teng meme los kelur ngoten kali. Gitu lah, los kelur nek dungo niku diloske. Loske pasrahkan sama Allah. Terserah Allah mau dikabulkan sekarang, diganti dengan yang lebih baik, atau akan disimpan Allah menjadi amal soleh besok ketika di yaumul akhir. Oke, paham sampai sini? Oke. Medangkan nggih, ampun lupa nggih. Medangkan. Terus faktor penentu dikabulkannya doa, satu harus ikhlas. Ampun kados ngoten mau, Mas, ndonga wis 10 tahun ora dikek iya apa? Ampun ngoten nggih. Itu tidak ikhlas. Doa itu harus diloski. Haknya Allah mau mengabulkan dengan caranya Allah, bukan dengan cara manusia. Yang penting kita meminta. Syaratnya cuma meminta. Nah, harus ikhlas. Yang kedua, ittiba Rasulullah. Bapak Ibu, Rasulullah itu pribadi yang maksum dan sudah dihapus doa-doanya. Rasulullah niku sebelum minta itu sebenarnya sudah dikabulkan. Meminta pun pasti akan dikabulkan sama Allah. Itu sekelas kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pun masih meminta sama Allah, masih mohon sama Allah, masih nyuwun sama Allah. Lah kita ini umatnya Rasulullah, yuk ittiba Rasul, yuk kita ini mengikuti langkah-langkah Rasulullah, yaitu tetap berdoa. Aja pasrah sampai pasrah. Paling nek ini ngono, jangan. Kita harus minta. Rasulullah saja meminta, apalagi kita. Terus yakin dikabulkan. Jenengan nek ndonga yakin mboten? Bapak yakinnya 100% atau 100%? 100%. Aku ndonga ini dikabulke ra yo. Jangan nggih. Wis pokoke loske mau. Doa saja. Urusan dikabulkan itu haknya Allah. Kita jangan sampai mengambil haknya Allah. Nah, yang penting kita yakin sama Allah. Terus khusyuk. Doa itu dengan khusyuk sama seperti kita ini kalau yang sewu minta sangu zaman kita kecil. Kita minta sangu itu. Bu, kula nyuwun sangu dengan sopan, dengan tenangan. Oh, napa ngeten? Bu, sangu pundi? Karo mengancam. Kayak sangu ora setelah tenan. Kita harus khusyuk sama Allah. Ya Allah, saya benar-benar kita menghadap, memohon keridhaan Allah. Itu dengan cara khusyuk. Terus continue. Doa itu diulang-ulang. Jangan sampai doa hanya sekali dua kali. Diulang-ulang. Nabi Ibrahim itu loh, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin selama 80 tahun. Baru dikasih 80 sekian tahun. Doa itu diulang-ulang.
Jangan sampai doa sekali sudahlah pokoknya wis donga, jangan pokoknya wis donga, tapi doa itu harus diulang-ulang. Allah itu suka kepada hambanya yang merengek, suka kepada hambanya yang selalu minta sama Allah, itu suka. Nah, oleh karena itu doanya harus diulang-ulang. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, faktor penghalang dikabulkannya doa. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Yang pertama, makan dan minum dari yang haram. Jangan makan dan minum dari rezeki, dari zatnya yang haram, ampun nggih. Tinggalkan itu semua, karena zat yang haram atau cara yang haram itu akan menjadi penghalang dikabulkannya doa. Doa serampangan, doa dengan tergesa-gesa, ini pernah terjadi Bapak Ibu. Dengan doa satu zakat itu ribut, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enten donga serampan Rabbana adzabannar. Rabbana adzabannar. Ya Allah, berikanlah siksa neraka. Ini disebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan besok kalau tawaf dinikmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Doa apapun dinikmati. Cepet-cepetan. Wis nunggu wis jalurku patas kok. Malah bahaya, jalur atas, tunggu jalur atas. Doa dinikmati, dimatmati, apa sih dimatmati nih? Bait per bait, kata per kata dinikmati doa itu. Jangan akan banyak sekali waktu di sana. Nikmati waktu itu. Jangan terus sholat mulai, jangan. Sholat setelah sholat doa dulu, dinikmati suasananya. Terus hembusan anginnya, dinikmati suasana di Mekah, di Madinah, suasana bait-bait doanya dinikmati, difahamkan. Bahkan simbah saya itu Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau. Simbah itu kalau ngajarin donga itu sambil dinyet-nyet itu ngeteliti. Misalkan ya ajak komunikasi antar tubuh kita, di tangan, ayo istighfar, barangkali tangan ini ada di hal maksiat, istighfar yuk, astagfirullahaladzim, sambil dinyet-nyet. Pegang dada ini, pegang kepala, pegang kaki, dinyet-nyet. Itu saya ngajari simbah. Dinikmati, jangan pernah doa dengan cara cepet-cepetan, serampangan. Insya Allah menjadi doa yang nikmat. Dan insya Allah Allah pun akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, masih bermaksiat, tolong dihilangkan maksiatnya. Insya Allah di tempat ini tidak ada orang yang bermaksiat di tempat lain. Nah, insya Allah. Doa yang buruk, doa yang sifatnya ngancem dan memutus tali silaturahim. Contoh berikut, sesok aku umroh tak dungake we. Titenono we. Tidak boleh. Kowe kan antok rasane aku to kowe. Aku ngerti. Aku sok umroh kowe. Tenono kowe. Jangan nggih. Balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Doa sampai orang lain itu yang kita doakan tidak tahu. Itu insya Allah menjadi doa yang mustajab. Dan jangan pernah doa mengancam. Ya Allah, wani boten saya paring ini, oh tenang ya Allah, awas ya Allah. Doa mengancam itu berbunyi. Kemungkinan perkara coba nih. Nah, doa harus khusyuk, kontinu, dan jangan pernah doa yang buruk dan memutus tali silaturahim. Jangan pernah. Nah, siapkan proposal doa panjenengan, revisi proposal doa panjenengan menjadi doa-doa yang istimewa, doa-doa yang sekiranya otak kita ini nggak sanggup menjangkaunya. Apa yang mungkin yang dakwi untuk doa, apa yang bisa ya yeswi
didoakan. Karena bagi Allah itu semuanya mudah. Bahkan lebih mudah daripada kita membalikkan telapak tangan. Kalau Allah sudah berkata kun, maka berikutnya fayakun, pasti jadi. Oke? Dan jangan pernah lupakan 3 doa ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti materi sudah saya bentuk PDF, akan bisa di per grup masing-masing jamaah. Yang pertama, minta doa husnul khotimah. Jangan pernah dilupakan nih. Allahumma, yuk bareng-bareng ya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Yang kedua, minta dimampukan bertobat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, minta diteguhkan dalam agama Islam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Tolong jangan pernah dilupakan 3 doa ini. Doa-doa contoh Rasulullah banyak sekali. Allahumma la tikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu juga bagus. Tapi tolong jangan pernah melupakan doa-doa ini. Dan bocoran lagi, yang betul-betul tadi. Nek jenengan sampai bingung, itu sangat memungkinkan. Nek jenengan sampai bingung di tempat mustajab, aduh tunggu apa ya Allah, tolong jenengan istighfar. Karena yang paling kita butuhkan itu adalah ampunan dari Allah. Tapi ya Allah, aduh tunggu lali, langsung istighfar. Mohon ampun sama Allah. Karena itu yang paling dibutuhkan bagi siapapun manusia. Insya Allah dengan ampunan Allah itu bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Bukan karena amal kita, wallahi bukan. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Tapi karena ampunan Allah, karena rahmatnya Allah saja. Sama seperti tadi, suka-suka Allah. Allah masukkan surga, Allah manggil kita ke bebas, suka-suka Allah. Tinggal kita membuktikannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, ampuni saya ya Allah. Itu yang paling kita butuhkan. Tolong jangan pernah melupakan mohon ampun sama Allah. Nah, Bapak Ibu, sebelum yang terakhir, jangan pernah salah tawakal. Jangan salah tawakal. Ada tempat-tempat mustajab di sana. Jangan pernah yang tawakal sama tempatnya. Aku sudah multazam, makbul doa, jangan. Doa itu vertikal kepada Allah. Tempat itu hanya wasilah. Multazam Allah itu hanya wasilah. Tapi kita juga menyegerakan ke tempat itu karena Rasulullah pun berdoa di sana. Tapi tetap kita pasrahnya pada Allah. Terus yang terakhir Bapak Ibu, ada satu doa dari Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan aminah. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa dan dikabulkan sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah dan insya Allah Madinah, menjadi negeri yang aman, yang nyaman. Nah, nanti Bapak Ibu, ini koreksi diri kita masing-masing nih. Kalau jenengan, saya juga masuk di kota Mekah, masuk di Masjidil Haram, kok hatinya pengen pulih, itu ada masalah dalam hati kita. Karena janji Allah sudah menjadikan Makkah itu menjadi kota yang nyaman bagi siapapun. Orang yang masuk ke Mekah pasti nyaman. Orang yang sudah ke Mekah enggan pulang. Orang yang sudah masuk ke Mekah, Masjidil Haram, insya Allah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melangkahkan kaki masuk Masjidil Haram, kok hatinya ini kok tidak enak, pengen yang metu, pengen yang mulai hotel, insya Allah itu sedang tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, yuk introspeksi diri kita masing-masing, sampai sejauh mana iman kita, sampai sejauh mana ketaatan kita sama Allah. Untuk koreksi kita nih,
Dan kami berdoakan semoga Allah panjenengan semuanya yang ada di sini ketika melangkahkan masuk Masjidil Haram menjadi orang-orang yang dijamin sama Allah. Dijamin keamanannya, dijamin kenyamanannya, dan dijamin semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, saya ada satu kisah masih ada. Oke. 5 menit, 10 menit. Bapak Ibu, kita husnudzon billah nih. Kita berbaik sangka sama Allah nih. Siap baik sangka sama Allah? Siap menerima kecocokan? Siap menerima ketidakcocokan? Siap boten? Anu si siap menerima ketidakcocokan? Kita pengen ini ternyata Allah kasih itu. Siap? Saya ada satu kisah Bapak Ibu. Ini hanya sebuah kisah, semoga bisa menjadikan hikmah untuk kita semuanya. Seputar di negeri antah berantah, negeri Mas Anang. Negeri antah berantah tidak ada namanya. Di sana hidup seorang raja dan penasihat yang sangat bijaksana. Kuncinya penasihatnya sangat bijaksana. Rakyatnya itu hidup dengan makmur originawi. Waibadatun thayyibatun warabbun ghafur lah pokoknya dari itu. Nah, sang raja ini punya hobi. Jangan lepas hobi ya. Jangan hobinya apa? Belanja, skincare, terus ada yang hobi belanja. Nah, sang raja tadi punya hobi. Hobinya itu berburu. Apa Bu? Berburu. Berburu di hutan. Nah, hobinya sang raja ini muncul, berburulah di hutan, ngajak penasihatnya. Nah, nasihat diajak. Nasihat itu tak jahit berburu. Oke, senti dawuh. Berburu di sebuah hutan. Hari pertama, kedua, ketiga tidak mendapatkan keluar kota rumah. Baru di hari yang keempat, sang raja tadi mendapatkan 1 ekor kijang. Kijang super, bukan Innova. Kijangnya sangat kecil. Dan hari itu pun sudah menjelang malam surup. Tanya sama penasihatnya, baik penasihatku, bekal kita habis, kita baru dapat buruan. Penanya di mana ini? Wahai rajaku, tidak baik melaksanakan perjalanan menjelang malam. Saran saya bermalam lagi sehari di sini. Oke, sehari di sana. Karena bekalnya habis, maka buruan tadi diparuh. Separuh untuk makan, sambilnya separuh dibawa pulang. Rencananya gitu. Ketika dibakar, terus diiris, sang raja itu milih iris. Aku sing iris, aku rojomu kok, aku sing bagi. Monggo. Diiris sama sang raja sambil ngobrol gini. Iya anakmu, aku ini ya cerita-cerita. Sambil cerita, ketika sang raja tadi mengiris, tidak taunya makser. Jempolnya itu putus. Terus nangis sang raja tadi. Wah, ayo pulang. Apa yang dikatakan penasihatnya? Wahai rajaku, sabar. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Kira-kira jenengan nek teng dapur Bu, terus ke perang. Wadul kali garwane jenengan, Pak aku ke perang. Itu yang terbaik deh. Kira-kira ribut Bu? Al-muntabun wal naik kita. Muntab dan naik kita marah. Sang raja pun sama. Marah. Kowe kok iso ngomong kaya ngono? Marah dia. Nah, wahai rajaku, tenang. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Sekali lagi kau bilang seperti itu, engkau tak penjara. Benar. Wahai rajaku, semua yang terjadi adalah yang terbaik. Tenang Pak. Dibebet apa itu korban, terus menang jutaan. Semalam jutaan, pagi sudah mereka beranjak pulanglah kerajaan. Dan benar, penjarakan penasihatku. Penasihatnya penjara hanya karena mengatakan semua yang terjadi adalah yang terbaik. Penjara penasihatnya. Akhirnya yang namanya hobi itu kan nggak bisa dibohongi. Sebulan, 2 bulan, kadang muncul lagi hobinya. Sang raja pengen berburu.
Nah, karena sang penasihat di penjara, sang raja berburu sendirian, berburu di sebuah hutan sendirian. Hari pertama, kedua, ketiga sama, tidak mendapatkan buruan, dan itu pun sudah malam. Akhirnya kata-kata penasihatnya bermalam lagi di sana, dan tidak tahunya ternyata tempat daerah berburu sang raja tadi ada yang punya sebuah suku. Wah, ketika sang raja tertidur, ditendang, gugah, ayo bangun, bangun. Kamu ngapain di sini? Aku ini raja. Terus kamu raja atau rakyat jelata? Yang jelas kamu telah berburu di daerah kekuasaan kami. Tangkap sang raja, cekel, tangkap, dan tidak tahunya di sana itu sedang melakukan persembahan di sebuah suku tadi. Dihadapkanlah kepada si kepala suku, Pak RW ini, Pak RW, ini ada yang berburu di daerah kekuasaan kita. Wah, aku ini raja, mas, raja ya jelata, jenengan salah, kamu salah. Hanya dihadapkan pada Pak RW-nya, dicek. Terus karena kamu buat salah, kamu tak hukum. Kamu akan saya jadikan persembahan. Wah, kaget, waduh, mati aku, sang raja tadi. Baik, Pak RW-nya tadi pas ini ngomong, tolong cek semuanya. Sama ajudannya dicek. Baik, kepala suku, dia sehat, dia kuat, tapi ada satu yang mengganjal. Apa? Jempolnya hilang, jarinya cuma 9. Dicek. Oh iya, dicek. Oh iya, tenang, 9 jarinya. Terus aneh, gak bisa. Persembahan itu harus yang terbaik. Buang, buang. Akhirnya dibuang sang raja tadi. Ketika dibuang, sang raja tadi menangis. Ingat perkataan penasihatnya bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Coba kalau jempol ini nggak pedot, saya pedot apa nih? Lehernya, alias meninggal, wassalam. Sang raja tadi menangis sambil pulang jalan, dan dia berazam. Dia komitmen sampai di kerajaan, penasihatku tak bebaski. Nah, sampai kerajaan sambil menangis, sampai kerajaan, bebaskan penasihatku, bebaski. Sang raja nangis, kok kowe murpen mangan yo tak batesi, mesake. Dia cerita dari pengen berburu sampai belum mendapatkan buruan, tapi ternyata mau dipersembahkan dan tidak jadi. Dia ngomong, wahai penasihatku, benar apa yang kau katakan, bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik. Coba kalau saya ini jempolnya putus, maka yang putus adalah leher saya. Maafkan saya, kata sang raja. Apa yang dikatakan penasihatnya? Penasihat tadi ketawa, Pak. Wah, terima kasih rajaku, terima kasih. Loh, kamu terima kasih kenapa? Loh, lah gitu. Coba kalau saya nggak di penjara, sopo sing jenengan jan? Saya kan. Kalau saya yang diajak, siapa yang mati? Saya. Jadi saya komplit. Makanya penjara ini adalah yang terbaik untuk saya. Nah, Bapak Ibu, sekelumit kisah tadi memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, Allah pasti menakdirkan yang terbaik, pasti yang terbaik. Tinggal kita menyikapinya. Yang menjadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, tapi apa? Sikap kita menghadapi masalah. Coba pedot kalau disikapi dengan baik, hasilnya juga baik, hikmahnya juga ada. Jadi Bapak Ibu, yuk kita husnudon sama Allah. Husnudon, benar-benar berbaik sangka sama Allah. Jangan pernah kita ini muncul suudon, muncul hal-hal yang tidak baik sama Allah. Allah sudah mengundang panjenengan, Allah sudah menjamu panjenengan. Jangan sampai panjenengan ngeresuloh, jangan sampai dengan menunjukkan raut wajah yang tidak baik ketika di tanah suci. Iman-iman, tidak semua orang itu diundang sama Allah. Allah hanya mengundang siapa yang Dia kehendaki. Suka-sukanya Allah. Orang mampu belum tentu diundang sama Allah. Orang yang tidak mampu pun belum tentu diundang sama Allah. Tapi kadang Allah itu mengundang yang kita anggap mungkin
kok iso ya itu suka-sukanya Allah. Maka dari itu yuk kita perbaiki husnudzon kita sama Allah. Dan insya Allah kalau kita selalu berhusnudzon, kata Allah dalam hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi, bahwa sesungguhnya aku ini saya prasangka hamba. Kalau kita berprasangka baik maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berprasangka buruk sama Allah, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada kita. Pokoknya kita berbuat baik saja. Jangan yakin buatan. Kalau berbuat baik maka Allah akan berikan balasan yang lebih baik. Yakin? Kalau nggak yakin saya bisa membuktikan. Pokoknya beri saja. Contoh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari jalan. Tapi ketika saya melontarkan satu doa, satu salam, apa yang saya dapatkan? 250 orang menjawab salam saya. Alias saya mendapatkan doa dari 250 orang pada saya. Yang paling husnudzon saja, berbuat baik saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Wa in asabtum falaha. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada kita. Siap badan? Siap ya? Dan harapan kami, Bapak Ibu, pesan kami, tolong nanti ketika di umroh dengan maksimal, dan ketika pulang nyuwun tulung jadi pribadi yang lebih baik. Bagi kami, nyuwun sewu, orang yang kurang baik berubah jadi agak baik itu lebih baik daripada orang yang sudah baik tapi tidak melakukan apa-apa. Jelas maksud saya? Intinya di mana? Perubahan. Intinya di perubahan. Harapan kami dengan ketika berangkat umroh, mundur umroh bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Siap betul? Siap betul? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Terakhir, yuk kita tundukkan kepala sejenak.